Halo kawan-kawan, selamat malam. Kembali lagi di Nyapul Tutorial. Jadi saat ini saya akan coba sharing ya satu trik simple dari Microsoft Word. Nah, ini biasa saya gunakan dalam membuat surat ataupun yang berhubungan dengan undangan rapat di kantor dan sebagainya. Jadi biasanya di bagian paling bawah dari teks surat ataupun undangan ini kan biasanya ada pihak yang bertanda tangan ya. Jadi saya contohkan saja. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya untuk contoh ya. Nah ini seperti ini, kawan-kawan bisa lihat. Jadi biasanya di bawah sini ini ada pihak yang bertanda tangan. Ini saya sudah contohkan ya, misalnya Bapak Kepala Dinas ya, Bapak Joko Susilo. Nah ini beliau bertanda tangan di bawah sini. Nah biasanya kalau hanya satu pihak seperti ini ya, hanya satu pihak seperti ini biasanya kan kita gampang ya, kita gampang membuatnya ya. Jadi biasanya nih, ini misalnya kita hapus dulu. Jadi biasa kita kan mulai dari sini ketika kita akan membuat apa namanya yang bertanda tangan di bawah, kita kan tinggal enter kan. Nah seperti ini, kemudian kita tulis misalnya mengetahui terus enter. Nah ini kan gampang karena ini satu pihak toh, kepala dinas. Nah kita enter lagi, terus kemudian di sini Joko Susilo. Nah seperti itu ya. Nah kemudian kita tinggal, biasanya kita pakai underline, kemudian kita tebalkan namanya. Nah kemudian kita tinggal geser seperti ini, kita Ctrl M ya kan. Nah sampai mungkin di situ, atau kita kembalikan ulang, langsung kita rata tengahkan seperti ini. Nah kalau hanya satu pihak mungkin mudah ya. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau lebih dari satu pihak, misalnya dua pihak. Contoh yang paling simpel, dua pihak. Nah bagaimana trik kita atau cara kita membuatnya. Nah sementara kalau misalkan kita lihat kursor ini ya, kalau kita buat secara manual seperti ini. Nah ini kan kursor, kalau kita fokusnya mengetik di bagian sini, ini kursornya ini tidak akan berpindah. Nah terkecuali kalau kita ingin membuat misalnya satu pihak lagi, entah kepala bidang atau mungkin kepala seksi yang bertanda tangan di sebelah sini kita akan buat. Nah ini kan kita perlu mungkin kita menggunakan tabulasi ya seperti ini, supaya ini kursornya berpindah ya. Nah seperti ini. Jadi ini sangat ribet teman-teman kalau misalnya teman-teman deadline juga dalam pembuatan undangan atau suratnya, kemudian hanya diperlambat dengan teknik-teknik yang manual atau teknik-teknik eh, lama seperti ini. Nah ini sangat sangat menghambat pekerjaan. Jadi saya kasih contoh ya, saya kasih triknya. Jadi ini kita boleh hapus dulu. Nah kalau misalkan kita memisalkan saja ya, di bawah sini yang bertanda tangan ini ada dua pihak. Kalau tadi kan cuma satu, Bapak Kadis toh. Nah sekarang kita misalkan ada dua ya. Jadi Bapak Kadis dengan Pak Kabit mungkin ya, kepala bidang. Nah jadi teman-teman cukup pilih insert. Nah di sini ada tabel kan. Ini ada tabel. Jadi teman-teman klik saja tabel seperti ini. Nah kemudian di sini di insert tabel ini sudah ada kotak-kotaknya ini. Ini sudah otomatis ini ada kotak-kotaknya. Jadi seperti tadi, kalau kita akan membuat dua pihak yang bertanda tangan di sini, berarti kita harus menyediakan tabel ini ataupun kotak ini sebanyak dua kotak ya, seperti itu. Karena bersebelahan, yang bertanda tangan ini dua pihak, dia akan bersebelahan. Jadi caranya cukup simpel. Kursor diarahkan saja ke sini, misalnya ini di kotak pertama ya. Nah karena kita membutuhkan dua, jadi kita tinggal sorong, tinggal geser di kotak kedua. Nah jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat di layar. Ini sudah ada dua tabel ya. Nah kalau sudah dua tabel seperti ini, ya kita tinggal oke saja, kita klik. Nah ini kan sudah ada dua tabel nih yang berdampingan. Nah kita tinggal isi di sini. Jadi kepala dinas yang bertanda tangan ya, Bapak Kepala Dinas. Nah Bapak Joko Susilo ya, misalkan. Kemudian di sini Bapak Kepala Bidang ya, Bapak Kepala Bidang.
teman-teman kan bisa lihat rapi kan. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan tabulasi untuk memindah-mindahkan kursornya. Kita akan menulis lagi di sebelah sini yang bertanda tangan, yang pihak yang satunya di sebelah sini kita tidak perlu repot ya. Jadi trik yang simple. Nah, kemudian ini kan masih ada outline-nya. Nah, teman-teman tinggal hilangkan, di blok saja ini. Ini ada tanda panah seperti ini yang membentuk apa namanya, simbol plus ya. Nah, di sini ini teman-teman tinggal klik saja seperti ini, kemudian masuk kembali di home, cari yang ini. Ini namanya bottom border. Nah, ini diklik yang arah panah bawah ini, yang arah panah kecil, kemudian cari yang no border. Artinya kita akan menghilangkan garis outline-nya ya. Nah, seperti itu. Kita tinggal klik aja. Nah, seperti ini. Hilang outline bordernya. Nah, seperti itu teman-teman trik simpelnya. Nah, ini tinggal kita blok, kemudian kita boldkan, underline. Ini juga kita bold, kemudian kita underline. Nah, seperti itu trik simple menghasilkan suatu pekerjaan yang rapi. Semoga bisa diikuti, bisa dipelajari. Selamat belajar.